Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Widya Virgiawan dari kelas A1 Manajemen dengan NIM 4103-3402-181061 yang akan menjelaskan tentang manajemen risiko keuangan. Berikut adalah materi-materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko keuangan. Risiko keuangan atau financial risk adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Risiko keuangan tercermin dalam faktor-faktor seperti leverage neraca, transaksi off balance sheet, kewajiban kontrak, jatuh tempo pembayaran utang, dan hal lainnya yang mengurangi fleksibilitas keuangan. Perusahaan yang mengandalkan pada pihak eksternal untuk pembiayaan risiko lebih besar daripada yang menggunakan dana sendiri yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan dari risiko dengan upaya penilaian dan penanganan risiko. Salah satunya untuk meminimalisir adalah dengan adanya asuransi. Risiko yang ada juga berkaitan langsung dengan aset perusahaan. Keuangan perusahaan yang menunjukkan nilai dari suatu perusahaan dan kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Kestabilan dari aset perusahaan adalah hal yang cukup penting dalam jalannya suatu perusahaan. Maka untuk menekan risiko kemungkinan yang terjadi, diperlukan suatu manajemen risiko keuangan yang baik. Selanjutnya ada komponen manajemen risiko. Dalam menangani manajemen risiko, terdapat komponennya. Komponennya adalah yang pertama, ada lingkup internal. Komponen yang satu ini merupakan sikap dari manajemen di semua level terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Etika, kompetensi, integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi termasuk pada komponen ini. Yang kedua ada penentuan sasaran. Biasanya suatu perusahaan menetapkan tujuan operasional dari perusahaan tersebut sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola segala risiko yang ada. Sasaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fokus pada upaya realisasi visi dan misi. Yang kedua, fokus pada kegiatan operasional, reputasi, dan kompliansi. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Identifikasi terhadap berbagai kejadian potensial yang dapat mempengaruhi strategi dan pencapaian suatu tujuan dari perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan mengingat kejadiannya dapat memberikan dampak positif maupun juga dapat memberikan risiko. Yang keempat ada penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan. Manajemen ini memerlukan analisis dari dampak yang dapat terjadi dari akibat risiko tersebut dengan dua perspektif, yaitu yang pertama kecenderungan atau peluang, yang kedua besaran dari realisasi risiko. Selanjutnya yang kelima ada tanggapan risiko. Tanggapan risiko juga dapat merupakan komponen dalam menentukan sikap atau respon terhadap risiko tersebut. Tanggapan ini juga sesuai dengan adanya risiko seperti yang dihadapi. Tanggapan tersebut biasanya seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Yang keenam ada aktivitas pengendalian. Pada proses ini, baik itu prosedur maupun kebijakan memastikan respon terhadap risiko yang dipilih dapat terlaksana dengan baik. Aktivitas ini seperti pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan, pembagian fungsi, dan supervisi. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Pada komponen ini fokus kepada mengidentifikasi informasi sekaligus menyampaikannya kepada salah satu pihak yang terkait. Beberapa faktor penting dalam penyampaian informasi diantaranya ada kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Yang terakhir komponennya adalah pemantauan. Pemantauan ini dilakukan dengan proses secara terus-menerus agar memastikan setiap komponen yang sudah disebutkan
di atas berjalan sebagaimana fungsinya. Selanjutnya ada peranan akuntansi. Akuntansi manajemen memainkan peran yang penting dalam proses resiko manajemen. Mereka membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi program lindung nilai. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Mata uang negara sumber pembelian mengalami penurunan nilai relatif terhadap mata uang negara domestik. Maka perubahan ini dapat menyebabkan pesaing domestik mampu menjual dengan harga yang lebih rendah. Ini disebut sebagai risiko kompetitif mata uang yang dihadapi. Akuntan manajemen harus memasukkan suatu fungsi demikian probabilitas yang terkait dengan serangkaian hasil keluaran masing-masing pemicu nilai. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kualifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Risiko kurs valuta asing adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Di dalam kurs mengambang, manajemen risiko mencakup antisipasi pergerakan kurs, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, perancangan strategi perlindungan yang memadai, dan pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Manajer keuangan harus memiliki informasi mengenai kemungkinan arah, waktu, dan magnitud perubahan kurs dan dapat menyusun ukuran-ukuran defensif memadai dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada potensi risiko transaksi. Potensi terhadap risiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi risiko falas ini berpusat pada dua jenis potensi risiko, translasi dan transaksi. Potensi risiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Karena jumlah dan mata uang asing umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen mata uang domestik untuk tujuan pengawasan manajemen atau pelaporan keuangan eksternal. Pengaruh translasi itu menimbulkan dampak langsung terhadap laba yang diinginkan. Kelebihan antara aktiva terpapar risiko dengan kewajiban terpapar, yaitu pos-pos dalam mata uang asing yang ditranslasikan berdasarkan kurs kini, menyebabkan timbulnya posisi aktiva terpapar bersih. Posisi ini sering disebut potensi risiko positif. Devaluasi mata uang asing relatif terhadap mata uang pelaporan menimbulkan kerugian translasi. Revaluasi mata uang asing menghasilkan keuntungan translasi. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki posisi kewajiban terpapar bersih atau potensi risiko negatif apabila kewajiban terpapar memiliki aktiva terpapar. Dalam kasus ini, devaluasi mata uang asing menyebabkan timbulnya keuntungan translasi. Revaluasi mata uang asing menyebabkan kerugian translasi. Strategi perlindungan sekali potensi risiko kurs yang dihadapi dengan diidentifikasikan,
Langkah berikutnya adalah merancang strategi lindung nilai dan meminimalkan atau menghilangkan potensi resiko tersebut. Strategi ini mencakup yang pertama, lindung nilai neraca dapat mengurangi potensi resiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Metode lindung nilai potensi risiko perusahaan. Nilai potensi risiko perusahaan positif lainnya dalam sebuah anak perusahaan yang berlokasi di negara yang rentan terhadap devaluasi ada 7, meliputi yang pertama, mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. Yang kedua, mengembalikan laba yang di atas jumlah yang diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Yang ketiga, mempercepat atau memastikan leading penerimaan dan piutang dagang yang beredar dalam mata uang lokal. Yang keempat, menunda atau memperlambat lagging pembayaran utang dalam mata uang lokal. Yang kelima, mempercepat pembayaran utang dalam mata uang asing. Yang keenam, menginvestasikan kelebihan uang tunai ke dalam persediaan dan aktiva lainnya dalam mata uang lokal yang tidak terlalu terpengaruh kerugian devaluasi. Yang terakhir, yang ketujuh, berinvestasi dalam aktiva di luar negeri dengan mata uang yang kuat. Lalu selanjutnya ada lindung nilai operasional. Lindung nilai operasional, bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel yang mempengaruhi pendapat dan beban dalam mata uang asing. Pengendalian biaya yang lebih ketat memungkinkan margin keselamatan yang lebih besar terhadap potensi kerugian mata uang. Selanjutnya ada lindung nilai struktural. Lindung nilai struktural, lindung ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan atau mengubah negara yang menjadi sumber bahan mentah atau komponen manufaktur. Selanjutnya yang terakhir ada lindung nilai kontraktual. Berbagai instrumen lindung nilai kontraktual telah dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Kebanyakan instrumen keuangan ini adalah derivatif dan bukan merupakan instrumen dasar. Instrumen keuangan dasar seperti perjanjian pembelian kembali atau piutang, obligasi, dan modal saham memenuhi definisi akuntansi konvensional untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Instrumen derivatif merupakan perjanjian kontraktual yang memberikan hak atau kewajiban khusus dan memperoleh nilainya dan instrumen keuangan atau komoditas lainnya. Banyak di antaranya didasarkan kepada peristiwa yang bersifat kontingensi. Akuntansi untuk produk lindung nilai merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan resiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup antara lain kontrak forward, future, swap, opsi, dan gabungan dari ketiganya. Untuk memahami pentingnya akuntansi lindung nilai, dicontohkan beberapa praktik akuntansi lindung nilai yang dasar komponen dasar laporan keuangan atau tanpa pajak. Akseleran berkomitmen untuk selalu mengatur manajemen risiko keuangannya. Sebagai salah satu platform peer-to-peer, lending selalu mengatur risiko keuangan yang ada. Akseleran sendiri memastikan betul kredit scoring setiap UKM yang tampil itu sudah sesuai baik seleksi, baik itu dari segi anggunan, laporan keuangan, dan lainnya. Selain kredit scoring, diversifikasi juga dapat mengatur manajemen risiko keuangan. Seperti contohnya mendiversifikasikan dana yang kamu pinjamkan kepada beberapa peluang usaha, tidak hanya satu peluang usaha. Nah, itu adalah bagian dari manajemen risiko keuangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai materi manajemen risiko keuangan. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.